ke-21 untuk Transmedia. Semoga semakin sukses dan mengedukasi Indonesia. Dapat ikan, makan siang kita akhirnya dapat. Dari langit Wonogiri, di atas ketinggian 630 meter di atas permukaan laut, Jejak Petualang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-21 untuk Transmedia. Semoga semakin sukses dan mengedukasi Indonesia. Memasuki usia lebih dari 2 dekade, Transmedia semakin mengukuhkan diri sebagai lembaga penyiaran yang tidak hanya menghibur, melainkan edukatif, informatif, dan inspiratif. Petualangan saya kali ini dimulai dari Puncak Joglo, Wonogiri, Jawa Tengah, dan menjadi titik awal persembahan Jejak Petualang untuk episode spesial Hari Ulang Tahun Transmedia. Bisa dilihat dari atas ini, Waduk Gajah Mungkur yang keren sekali. Wah, dapet thermal. Di sini cuacanya mantap banget buat terbang. Bisa terbang lama ini. Penerbangan spesial untuk hari yang istimewa. Saya mengembangkan parasut di atas Waduk Gajah Mungkur untuk pertama kalinya, seraya mengibarkan bendera Jejak Petualang dan Transmedia. Luar biasa emang terbang di sini sambil ngeliatin pemandangan yang indah. Ada pegunungan, ada waduk. Luar biasa. Oke, kita persiapan mau landing. Kita arahkan dulu parasut ke arah. Kalau bisa mendekat. Akhirnya selesai juga saya berseru-seruan di langit bersama teman-teman para layang Jawa Tengah. Sebentar lagi saya akan melanjutkan perjalanan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Petualangan saya bergeser ke Desa Songbanyu, Kecamatan Giri Subo, 35 km timur, Wonosari. Masih dalam rangkaian episode spesial Hari Ulang Tahun Transmedia yang ke-21. Saya saat ini sedang berada di Pantai Krokoh sama bapak-bapak mau mencari biota yang ada di sekitaran sini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Pantai Krokoh terletak di Laut Selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Seperti pantai selatan Jawa pada umumnya, Pantai Krokoh mempunyai ombak yang tinggi dan dibentengi tebing dan bukit karang. Kan, tuh kan udah dibilang.
Di sini emang jalannya ekstrim banget. Kita melewati bebatuan karang yang tajam-tajam juga, jadi nggak boleh sampai salah langkah. Batuan karang menjadi tempat hidup berbagai biota laut. Salah satunya kepiting karang. Nah, ini kita udah nyampe lokasi. Sekarang kita mau pasang umpan dulu sebelum kita mau nangkap. Ya, kita pasang umpan dulu ya Mbak ya. Siap. Tapi ini nanti kan kita harus bersembunyi-sembunyi karena nanti Oke. kepiting itu kalau melihat kita langsung lari. Jadi kita Oke. sembunyi-sembunyi biar enggak kepiting tahu kita. Siap. Gitu ya. Berarti kita main peta umpet sama kepiting. Nanti kita Betul. sembunyi-sembunyi biar bisa nangkap kepitingnya. Warga di sini biasanya menggunakan kelomang, tamikil, dan kerang-kerangan sebagai umpannya. Aroma khasnya dapat memancing kepiting karang keluar dari tempat persembunyiannya. Selain kita harus sembunyi-sembunyi biar kepitingnya nggak lari, kita juga harus jeli matanya. Soalnya warna kepitingnya nyamar-nyamar sama karang. Kehitaman gitu warnanya. Aduh, jalannya. Bapaknya udah mau dapat kepiting. Udah menggigit umpannya kepitingnya, tapi kakinya... Oh, ya. Oh, langsung tangkap gitu, Pak. Semuanya main sini. Ini. Wih, dapat gede bapaknya. Tuh. Ternyata kayak gitu caranya. Kalau gitu saya mau nyoba juga, Pak. Ya. Wah! Ya, lepas, dapat kakinya. Nah, diam. Bisa. Ye, dapat kepiting. Tangkapan pertama. Mantap. Pak, tadi kakinya lepas satu tapi. Dapat. Sekali nyoba langsung dapat yang gede. Beginner's luck ya, Pak ya. Kepiting karang mempunyai ukuran tubuh tangan penjapit yang relatif kecil dibanding kepiting laut lainnya. Laut semakin surut. Saya harus pindah ke spot berikutnya. Di sini emang ombaknya terkenal gede, soalnya pantai ini terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Kemudian kalau ombak datang seperti tadi, kita harus siap-siap, harus kuda-kuda. Kalau airnya udah surut, baru kita boleh lanjut jalan gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Karang yang curam serta sapuan ombak adalah tantangan yang harus dihadapi saat berburu kepiting karang. Di tempat seperti ini, biasanya mereka memakan alga yang tumbuh di sekitar batuan karang. Iya. Dapat banyak, udah cukup ini. Sekarang saatnya kita makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepiting yang udah kita tangkap tadi sekarang mau kita olah menjadi masakan khas Gunung Kidul, yaitu kepiting sayur gerus. Yang pastinya cita rasanya pedas ya, Bu ya? Ini bisa dilihat lomboknya banyak banget. Sayur gerus adalah salah satu kuliner khas masyarakat Gunung Kidul. Tampilannya cukup sederhana, namun kaya akan bumbu rempah. Kepitingnya udah dibersihkan. Nah, sekarang saya mau ngelepasin nih kaki-kakinya di ujung yang berduri supaya lebih enak lagi dimakannya. Ini yang sudah dibersihkan kakinya kita beri perasan jeruk. Tujuannya supaya tidak amis.
Sayur gerus mempunyai cita rasa yang segar, yang keluar dari aroma santan serta irisan cabai dan tomat yang direbus. Nih, udah mulai mendidih kuahnya. Terus kepitingnya juga udah mulai merah. Tandanya udah mateng nih. Ntar lagi siap disantap ya Pak ya? Siap. Udah lapar nih. Siap ya Bu ya? Sayur gerus menjadi menu istimewa saya kali ini. Cita rasanya yang pedas, cocok dimakan saat cuaca terik seperti sekarang. Mantap sekali. Saking enaknya Bu, sampai tumpah-tumpah. Enak banget rasanya. Iya. Pedes, Ada pedesnya. pedes, gurih. Betul. Daging kepiting menikmati karang banget lebih Bapak sedikit ini. dibandingkan kepiting laut lainnya. Meski begitu, seluruh bagian badannya yang empuk bisa kita nikmati. Unik banget rasanya. Mantap ya. Dia kecil-kecil, hampir nggak kerasa Iya, gitu. betul. Pedasnya kuah gerus membuat mata saya melek dan makin semangat untuk melanjutkan petualangan. Sulitnya menangkap kepiting terbayarkan dengan rasanya yang nikmat sekali. Itu sudah membuktikan kekayaan lautan kita. Ikuti jejak saya, jejak Jejak petualang. Masih dalam rangkaian episode spesial ulang tahun Transmedia ke-21. Saya melanjutkan petualangan ke pesisir selatan Wonogiri. Menelusuri makanannya yang otentik sehingga memperkaya keragaman kuliner Nusantara. Di musim penghujan biasanya masyarakat Gunung Kidul mencari belalang di tempat-tempat yang banyak pohonnya kayak gini nih. Tempat belalang mencari makan. Belalang menjadi salah satu makanan yang paling dicari di Gunung Kidul. Terutama saat musim penghujan seperti sekarang, di mana pohon-pohon akan menghijau seiring dengan kemunculan belalang. Nah, nih jenis belalang yang saya tangkap ini namanya belalang kayu. Dia warnanya kamuflase sama kayu gitu. Megangnya pun juga harus kayak gini supaya tangan kita nggak terkena duri-duri kecil nih yang ada di belakang kakinya nih. Selain untuk melompat, kaki belakang belalang berfungsi sebagai alat pertahanan. Yeay, dapat lagi Mas. Wah. Belalangnya kita tadi dapat di tempat yang tinggi, makanya kita nangkepnya harus pakai ini nih, alat namanya songkro. Songkrok merupakan perpaduan antara galah dan jaring kecil. Digunakan untuk menangkap belalang di lokasi yang sulit dijangkau. Nah, belalang yang udah ditangkap kayak gini, kita amankan dulu pakai ini nih, namanya kantetan. Kalau gitu saya udah nggak sabar, udah pengen nyobain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, ada beberapa bagian belalang yang harus dibersihkan. Bersihin belalang itu ada tekniknya ternyata.
Kita bersihin di bagian atasnya, ini dilepas dulu, tapi kepalanya nggak boleh sampai lepas. Nih, tinggal tarik aja, terus dikeluarin ininya, kotorannya. Nah, kalau udah keluar, kita buang, terus tinggal lepasin kakinya yang bagian belakang yang berduri nih, supaya lebih enak lagi kalau dimakan nggak nyangkut-nyangkut di mulut. Belalang bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Untuk mendapat tekstur yang renyah, di kebanyakan tempat belalang akan digoreng sebelum dicampur dengan bumbu. Ternyata belalangnya cepet banget matangnya, nggak sampai 5 menit tadi apa ya? Ya. Baru masuk langsung berubah juga warnanya. Kena minyaknya. Aroma belalang goreng mirip dengan aroma udang goreng. Belalang ini kalau udah berubah warnanya dan udah kelihatan kering gitu berarti udah siap ditiriskan ya Pak ya? Ya. Setelah kita tiriskan nanti baru akan dimasukkan bumbu-bumbunya. Wah, tumpah dikit. Kali ini kami akan mengolah belalang menjadi tumisan oseng. Nah, oseng belalangnya udah jadi, udah penasaran nih, udah nggak sabar mau nyobain. Perut saya udah bunyi dari tadi, Pak. Ini saya udah makan. Nah, baru nasinya aja. Silakan boleh diambil. Karena banyak diburu untuk diolah menjadi makanan, harga belalang di Gunung Kidul bisa menembus ratusan ribu per kilogramnya. Belalang ini bisa dijadikan lauk alternatif ketika kita lagi di hutan. Ini juga pengalaman baru bagi saya memakan belalang, apalagi yang udah diolah kayak gini, masakan khas Gunung Kidul ya Bu ya? Iya. Enak banget ternyata. Enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, nasi Makan yuk. Rawapening merupakan danau alami seluas 2.670 hektar yang berada di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Masuk ke dalam wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rawapening menjadi tumpuan ekonomi sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar tepiannya. Kita sedang menuju lokasi untuk menangkap ikan dengan cara apa Mas? Maser, yaitu menangkap ikan menggunakan senapan angin. Kalau tadi kita banyak melihat warga yang menangkap ikan pakai pancing sama pakai jaring. Nah, sekarang kita mau coba yang agak berbeda nih. Memakai senapan angin yang udah dimodifikasi ini ya Mas ya? Ya. Ada 2 jenis juga senapannya. Jadi ada yang dipompa manual sama ada yang kayak gini nih. Ini pakai CO. Pakai gas sama pakai CO2. Nah, udah siap nih. Tinggi ternyata. Spot pertama perburuan kami adalah tepian rawa di antara Semak dan Enceng Gondok. Di tempat ini biasanya ikan berkumpul untuk memakan lumut. Udah nyampe atas, kita atur posisi dulu yang enak buat nangkep ikan. Nah, kenapa posisinya harus di atas? Karena biar nggak ada pantulan-pantulan di air, biar kita bisa ngelihat ikannya kalau dari atas. Ditambah bantuan sama kacamata Polaris kayak gini, biar lebih jelas lagi lihat ikannya. Menembak ikan sangat tergantung dengan cuaca. Semakin jernih air, maka semakin jelas dan mudah ikan untuk dibidik. Baru juga mulai, Bapak di sana udah dapet ikan. Ini lepas kok. Ya, lepas ikannya, nggak jadi dapet. Ikan tangkapan pertama kami harus lepas karena senar tersangkut rimbunnya rawa.
sekali. Percobaan pertama gagal, nggak dapet ikannya. Kurang lurus saya bidiknya. Kita nangkapnya matanya harus bener-bener jeli, soalnya ikannya itu suka sembunyi di bawah-bawah rumputan gitu, di semak-semak. Karena mereka juga makannya lumut. Menurut saya, menembak ikan lebih sulit dibanding memancing. Karena pandangan kita harus mampu menembus air untuk mengetahui keberadaan ikan. Nah, hal yang harus diperhatikan karena kita ada di atas pohon, jadi kita harus benar-benar jaga keseimbangan. Jangan sampai karena kita nggak fokus, kita jatuh. Itu hal yang tidak diinginkan. Cara kerja senapan angin yaitu melontarkan anak panah yang sudah diikat dengan senar ke sasaran. Setelah dilepas, senar dapat digulung dari atas untuk kembali dibidikan. Nih, serius nih dapet tuh kan. Tuh, dapet ikan. Makan siang kita akhirnya dapet. Jadi di sini tuh banyaknya ikan nila sama ikan gabus, tapi yang lebih mudah dipilih buat diambil itu ikan nila, soalnya dia badannya pipih dan lebar. Jadi lebih mudah buat dibidik. Sudah. Ketika sudah tidak ada lagi ikan yang bisa dibidik, itu artinya kami harus mencari tempat dan target baru. Sekarang kita udah pindah tempat ke tengah rawa di atas bambu kayak gini, namanya pelangrongan kalau disebutnya di sini. Jadi kita bisa membidik dari atas meskipun di tengah rawa, kayak sniper. Pelangrongan merupakan tempat yang sengaja dibuat untuk menembak ikan. Berada di tengah rawa, bangunan dari bambu ini terasa goyang, namun dijamin cukup kuat untuk menopang berat tubuh saya. Ternyata nyangkut. Nah, di spot kedua ini kita nyarinya sendiri-sendiri, misah nggak kayak tadi. Soalnya pelangrongan ini cuma bisa buat satu orang. Dari atas pelangrongan, pengamatan saya jadi lebih luas, sehingga lebih mudah melihat keberadaan ikan yang muncul di antara tumbuhan enceng gondok. Akhirnya dapet juga ikan. Tapi aduh, hujan nih. Balik aja apa ya? Mas, hujan nih, balik yuk. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan hasil tangkapan saya tadi. Nah, sekarang mau saya olah menggunakan bumbu yang spesial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, sekarang kita lagi nyiapin bumbu buat bikin ikan bakar sambal nanas. Sambal sudah menjadi menu wajib di setiap sajian makanan Nusantara. Begitu juga di rawa pening. Kali ini kami akan menambahkan nanas madu untuk campuran sambalnya. Yang saya bilang bumbu spesial tadi, nih nanasnya yang pastinya nanti bakal bikin seger ya Bu ya. Bara api sudah hampir jadi. Saya harus membumbui ikan sebelum dibakar. Bumbu yang saya gunakan merupakan racikan dari berbagai macam rempah-rempah. Selain memperkuat rasa, rempah-rempah khas Indonesia juga membuat ikan tidak amis. Ya Ibu. Wih, mantap, udah mateng nih Pak. Tuh, udah mateng. Aromanya sedep banget Pak. Saya mau nyobain dagingnya dulu tanpa sambal dulu. Ini ikan liar. Ikan nila menjadi salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi masyarakat karena mudah didapat dan diolah. Ternyata ikan nila yang liar itu
lebih gurih dan lebih lembut juga tekstur dagingnya karena dia makanannya alami yang ada di rawa. Coba ini. Super, mantap. Pedes banget. Pedasnya ada anunya ya, Mbak ya. Tapi perpaduannya ini pas banget. Jadi ikannya lembut dan gurih, terus sambal nanasnya manis, iya, pedes banget. Asem juga. Perpaduannya tapi mantep banget ini, Bu. Inilah cara lain menikmati ikan nila, pakai sambal nanas yang pedes banget dan segar. Apalagi menikmatinya di alam bebas kayak gini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya lanjutkan ke Kota Tembakau. Kabupaten Temanggung, terletak di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Anugerah alam yang menciptakan panorama dan kesuburan tanahnya. Mahakarya ini banyak mengilhami tradisi dan budaya bagi masyarakatnya. Nah, saat ini saya bersama ibu-ibu dari Desa Peterangan sedang menyiapkan tumpeng untuk acara hari ini. Ini nih, menu wajib yang harus ada di tumpeng di sini, ingkung ayam. Musim tembakau telah selesai. Saat ini warga Petarangan sedang disibukkan dengan cara merti desa. Nah, tumpeng sebanyak ini tuh ternyata masih sebagian. Ini baru terkumpul dari satu RT dan masih banyak tumpeng dari RT-RT lainnya. Acara merti desa atau sedekah bumi di Jawa identik dengan tumpeng sebagai sajiannya. Jadi di setiap RT, setiap satu kartu keluarga menyiapkan satu tumpeng masing-masing. Cuman kalau yang RT ini lebih gede ukurannya. Tumpeng menjadi simbol rasa syukur masyarakat terhadap anugerah Tuhan. Dan lauk pauk yang mengelilingi menjadi simbol kekayaan isi alam. Udah mulai bunyi nih kentongannya, berarti udah saatnya kita mengarah tumpeng. Ayo Ibu, diangkat yuk. Bunyi kentongan memberi tanda bahwa warga harus segera berkumpul di titik keberangkatan. Masih dalam rangkaian episode spesial Hari Ulang Tahun Transmedia yang ke-21, saya mengikuti kegiatan Merti Desa di Desa Petarangan, Temanggung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Merti desa menjadi hajat bagi semua lapisan masyarakat. Sekarang kita sedang berjalan menuju Puncak Botorono yang tempatnya ada di ketinggian 1300 mdpl. Lebih kerennya lagi, Puncak Botorono ini terletak di tengah-tengah Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Tumpeng akan diarak menuju Puncak Botorono, sebuah bukit yang menjadi ikon Desa Petarangan. Acara 1000 tumpeng ini dilakukan setahun sekali setiap panen raya tembakau. Dilakukan oleh masyarakat sini sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta, gitu ya Pak ya? Betul ya, setelah panen raya tembakau. Jalanan menuju Puncak Botorono lumayan jauh, serta naik turun bukit. Saking banyaknya warga yang ikut di kegiatan ini, tuh sampai mengular kayak gitu di belakang. Rame yang ikut di sini. Tetap semangat semua tapi Semangat. buat sampai puncak. Semangat. Mata saya dibuat takjub oleh pemandangan dari Puncak Botorono ini.
Nah, ini udah mulai mau memasuki acara inti, yaitu pasang sesaji oleh sesepuh desa. Setelah ini dilanjutkan dengan doa bersama kepada Sang Pencipta untuk kemakmuran masyarakat. Akhirnya yang ditunggu-tunggu nih, makan bersama. Saya nggak sabar nih mau nyobain ayam ingkungnya. Oke. Langsung aja cobain yuk, Bu. Tidak hanya sebatas ritual, acara Merti Desa juga menjadi ajang silaturahmi warga supaya hidup tetap rukun dan damai. Selamat ulang tahun Transmedia yang ke-21. Ikuti jejak saya, jejak petualang.